Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Beben Satria Ardiansyah, salah satu guru di SMKN 6 Yogyakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 25401130033. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMKN 6 Yogyakarta di kelas 10 kuliner 4 dengan materi meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dengan modal pembelajaran PPL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon disiapkan untuk persiapan berdoa. Mari teman-teman belajar alhamdulillah, yang langkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Oke, anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, baik semuanya. Oke, sebelumnya saya akan mengabsen ya, kelas 10 kuliner 4. Aira Kanza Eka Priyono hadir. Aisyah Marwa Nur Isnaini. Nah, baik teman-teman, pertemuan sebelumnya ya, kita kemarin belajar tentang iman, syu'abul iman ya, dimana iman itu adalah rasa percaya, keyakinan diri kita sendiri. Oke, kemarin cabang iman terbagi menjadi berapa, masih ingat? 3. Oke, cabang iman yang pertama itu berkaitan dengan apa? Oke, hati. Oke, ada yang berkaitan dengan hati. Kemudian iman yang berhubungan dengan lisan, berzikir. Kemudian apa lagi? Tadi baca Al-Quran ya, itu iman yang berkaitan dengan lisan. Yang ketiga, iman yang berkaitan dengan perbuatan, apa contohnya? Sholat. Apalagi? Tolong menolong, sedekah, zakat, banyak ya. Ya, semoga iman-iman yang sudah kita pelajari ini bisa kita amalkan semuanya ya. Oke, teman-teman, saya sampaikan bahwa kalian sebagai peserta didik harus memiliki ya semangat untuk belajar ya. Dalam satu pepatah mengatakan manjada wajada ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil atau sukses. Sebenarnya apa sih tujuannya nanti? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nanti kalian bisa membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48 ya, dengan tartil pastinya ya, dan sesuai dengan hukum tajwid ya. Nanti setelah tujuan pembelajaran tercapai ada manfaatnya. Nah, manfaatnya apa sih? Nah, nanti manfaatnya kalian bisa memahami makna fastabiqul khairat ya. Makna fastabiqul khairat secara garis besarnya apa? Silahkan amati gambar berikut. Nah, ini ada gambar orang sedang apa ini? Membaca Quran ya. Ini di sebuah kereta ya, mereka pegang Quran semua. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang kedua ada gambar apa ini? Bersedekah. Nah, ini juga merupakan amal kebaikan juga. Di sini ada gambar orang yang melakukan sholat atau ibadah. Nah, dan di gambar ini seperti bergegas ke masjid ya, secara cepat. Nah, dari gambar-gambar ini kalian bisa menyimpulkan bahwasanya kebaikan itu harus segera dilaksanakan. Oke, next, perhatikan video berikut.
Dari video tersebut yang bisa kalian ambil kesimpulan kira-kira apa? Ya, Caren? Kebaikan sekecil apapun akan bermanfaat bagi orang lain, Pak. Oke, kebaikan sekecil apapun akan bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi tadi adalah gambar di video di mana ada batu ya. Oke, untuk selanjutnya perhatikan. Nah, pernahkah kalian itu mengikuti lomba di sekolah atau masyarakat? Pernah ya? Oke, misalkan kayak lomba makan kerupuk, apalagi lomba 17-an, banyak sekali ya lombanya ya. Pernah pasti. Nah, coba kalau semua orang di kelas ini berlomba-lomba dalam kebaikan, kira-kira apa yang terjadi? Ya, Membawa dampak positif, Pak. membawa dampak positif. Ya, oke. Ada lagi. Akan menjadi lebih disiplin, Pak. Menjadi lebih disiplin. Oke, bagus. Kemudian menurut kalian ya, mengapa Allah menganjurkan kita untuk fastabiqul khairat? Ya? Manusia sering lupa dan terlalu sibuk dengan urusan dunia. Nah, sering lupa dan sibuk dengan urusan dunia. Tuh ya, hati-hati. Ada lagi? Ya? Agar manusia menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Ya, supaya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Bagus, ya. Oke, terus menurut kalian lebih menyenangkan mana sih? Menang lomba di kelas atau berhasil menolong teman yang kesusahan? Dua-duanya Pak. Oh, dua-duanya. Oh, kenapa? Karena dua-duanya merupakan kebaikan. Dua-duanya merupakan kebaikan. Oke. Oke. Next. Nah, saat ini kita akan belajar membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48 dengan benar ya. Oke. Kita baca bersama-sama ya. Kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq fima atakum fastabiqul khairat. Dalam hukum bacaan Al-Quran, salah satunya ada yang namanya mat topi'i. Apa? Mat topi'i. Apa itu mat topi'i? Mat topi'i dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Ya. Nah, apa pengertiannya? Nah, di sini apabila ada harokat fathah ya bertemu dengan alif ya, contohnya misalkan di sini ada huruf nun ya, huruf nun bertemu dengan alif, maka di sini dibaca panjang satu alif nah ya, nanya dibaca satu alif nah gitu ya. Oke, kemudian yang kedua yaitu apabila ada kasroh ya, harokat kasroh yang di bawah itu bertemu ya sukun ya, bertemu ya sukun. Contohnya di sini ada huruf apa ini? Mim ya, huruf mim berharokat kasroh. Kemudian setelah huruf mim harokat kasroh ada ya sukun. Nah, ini dibaca panjang satu alif, bacanya mi ya, satu alif. Jami'an, jami'an, minnya panjang satu alif ya. Kemudian yang terakhir ada harokat dhammah, kemudian bertemu dengan waw sukun. Nah, di sini hurufnya ada huruf fa ya.
fa dhammah fu ya. Kemudian bertemu dengan waw sukun ya. Bertemu dengan waw sukun bacanya fu panjang fu, satu a satu alif ya. Oke, itu mad tabi'i ya. Kemudian yang berikutnya idgham bila gunnah. Nah, apa pengertiannya? Nah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro ya, jadi namanya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu apa? Nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ro ya. Ya. Nah. Ada nun sukun atau tanwin ketemu apa? Lam atau ro. Perwakilan satu orang saja. Ya, silahkan. Oh ya, silahkan. Contoh mad tabi'i. Di sini bacanya innalladzina kafaru ya. Ini contoh tersendiri ini ya. Nah, di sini ada harokat apa ini? Kasroh ya kan? Nah, setelah harokat kasroh ada apa? Ya, ya sukun atau ya mati. Nah, ini yang namanya mad tabi'i ya. Ini mad tabi'inya. Oke, paham ya? Contoh idgham bila gunnah. Siapa yang bisa memberikan contohnya? Ya, silakan Mbak. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Baik. Contoh idgham bila gunnah yang dituliskan teman kalian ada apa ini? Nun sukun bertemu dengan huruf ro ya. Jadi ini seolah-olah nanti ada tasdidnya bacanya ya. Bacanya mir rabbihim berarti ya. Nun sukun bertemu ro ya. Silahkan bentuk 6 kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan saya berikan ya lembar kerja. Silahkan nanti kalian diskusikan dengan baik ya dengan teman sekelompok. Nah, silahkan masing-masing kelompok ya diskusi. Ya. Ya. Silahkan semuanya mengusulkan pendapatnya masing-masing. Dan nanti apa contoh perilaku di sekolahnya, ya di masyarakat, dan Allah itu mengapa menyuruh kita berfastabiqul khairat, ya? Mengapa kita disuruh berfastabiqul khairat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan ilaikal kitaba, kepada kamu Muhammad kitab Al-Quran, bil haqqi, dengan kebenaran. Soal yang pertama, apa arti kata fastabiqul khairat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48? Jawaban kami adalah berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Umat Islam dianjurkan tidak menunda kebaikan tapi segera melaksanakannya.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Untuk pertanyaan kedua, mengapa Allah memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena manusia sering lupa dan sibuk dengan urusan dunia, sehingga Allah mengingatkan untuk selalu mengutamakan kebaikan agar tercipta masyarakat yang saling menolong, damai dan penuh kasih sayang. Itu tadi adalah hasil dari kerja kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, presentasinya sangat hebat sekali ya. Jadi setiap jawaban tadi bukan hanya sekedar jawaban ya, tapi memberikan inspirasi kepada kita. Apakah ada pertanyaan yang disampaikan? Oh ya, silahkan. Pak, selain surat Al-Maidah ayat 48, kira-kira apakah ada surat lain yang menjelaskan tentang fastabiqul khairat? Oh ya, oke. Selain surat Al-Maidah tadi, apakah ada ayat lain ya yang menceritakan fastabiqul khairat? Dalam surat Al-Baqarah ya, walikulli wijhatun huwa muwaliha fastabiqul khairat ya. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Al-Baqarah 148. Jadi kata-kata fastabiqul khairat ada di surat Al-Maidah 48 ya, dan juga ada di surat Al-Baqarah ya. Dimanapun kita berada ya, kita tetap diminta berfastabiqul khairat ya. Renungan untuk kita pada materi siang hari ini ya, kalau boleh jujur ya, kita misalkan di perlombaan kayak seni, olahraga ataupun lomba apa aja, kita semangat sekali ya kan, semangat sekali kan. Nah, coba semangat tadi itu kita tularkan juga di berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, dapat kita simpulkan pembelajaran pada hari ini ya, bahwasanya agama Islam itu memerintahkan kita untuk berfastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan berarti kita saling sandung menyandung ya, bukan bersaing, tapi kita saling memotivasi ya untuk beramal baik. Tindak lanjut berikutnya, tulislah satu kebaikan. Yuk, silahkan ditulis. Tulis satu kebaikan ya. Tulis satu kebaikan yang sudah pernah kalian lakukan. Nah, kemudian yang kedua, nanti silahkan buat aksi mini. Mini itu apa? Kecil ya, aksi kecil-kecilan. Kalian berbuat kebaikan kecil-kecilan per kelompok ya, kelompoknya seperti tadi ya. Silahkan buat aksi mini ya, kemudian nanti didokumentasikan ya, difoto, kemudian ya di video juga bisa. Dan pertemuan berikutnya nanti kita membahas tentang etos kerja dalam Islam ya. Baik, alhamdulillah untuk materi pada siang hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr. Kita baca bersama-sama. Tawasau bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, alhamdulillah, semoga pertemuan ini membawakan berkah dan manfaat untuk kita semua ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.